Baik, Bu. Kita tepuk. Apa kabar dulu? Tepuk apa kabar? Sehat-sehat, baik-baik, pintar-pintar, ceria. Ya, hari ini anak-anak Ibu hadir kan semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya. Berdoa, siapa yang ingin doa sayang? Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih untuk anak kami, Fajri. Ya, sebelum kita melakukan selanjutnya pembelajaran kita, ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu memutarkan lagu wajib nasional. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Jadi materi kita hari ini kira-kira di dunia ini terus mengalami apa? Mengalami perubahan teknologi yang semakin canggih. Ya kan? Semakin canggih. Jadi kalau kita di sini tidak mengikuti perkembangan zaman, kita jadi gaptek. Jadi di sini kita disuruh kita atau menyiapkan diri kita untuk belajar teknologi yang semakin canggih. Ya, perhatikan. Ke depan dulu sedikit sayang. Ayo kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya ini up and down, up and down, 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 up, 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 down, up, down, up, down, 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 up. Oke, tepuk tangan. Dan itu yang kita permainin itu membentuk sebuah. Nah, jadi itu pola atau kode. Ya, kode bahwasanya menunjukkan suatu petunjuk. Kalau ke atas itu up, kalau ke bawah itu down. Ya, itu adalah suatu pola. Jadi di sini kita akan belajar mengetahui apa? Coding. Itulah yang dinamakan coding. Kode, pola dasarnya. Ya, sudah. Di sini kita belajar ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Di sini tujuannya mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kegiatan kita hari ini adalah belajar konsep berpikir komputasional dan contohnya, diskusi kelompok, presentasi, dan evaluasi. Sudah? Kalian perhatikan ke depan dulu. Siapa yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini? Saya. Semua kita sudah pernah menggunakan ini. Kira-kira aplikasi apa aja yang ada kalian lihat di sini? YouTube, TikTok, WhatsApp, Gojek, Shopee. Ya, betul. Ini sering kita gunakan sehari-hari, ya kan? Kita gunakan nggak sehari-hari ini? Perhatikan lagi. Ayo, tepuk fokus dulu kita. Tahu tepuk fokus? Oke, tepuk fokus.
seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Itulah dia coding itu. Tahu kan? Nah, itulah dia coding. Ya, untuk apa tadi? Memecahkan suatu masalah. Apalagi membuat kita menjadi aktif, kreativitas kan? Iya kan? Nah, itu dia. Nah, tadi kan kita sudah menonton video itu. Nah, coding itu selain dari belajar, apa lagi kegunaannya tadi? Bu, ya, Untuk bermain game. ya, untuk bermain game. Apa lagi? Nah, Mengasah kreativitas, Bu. untuk mengasah kreativitas. Apa lagi? Untuk belajar, Bu. Untuk belajar. Iya benar. Apa lagi? Berpikir kritis. Apa lagi tadi? Iya. Dalam teknologi. Iya betul. Ya, itulah dia manfaat coding ini untuk kita. Ya, sangat banyak manfaatnya. Selain belajar, untuk bekerja juga bisa, untuk bermain game juga bisa. Ya, perhatikan lagi gambar yang ada di sini. Nah, gambar apa kira-kira ini? Goreng. Mie goreng. Nah, apa lagi? Apa aja yang ada di sini? Telur. Apa lagi? Apa? Timun. Apa lagi? Lada. Tomat. Bawang. Gimana cara kita biar seenak ini? Bagaimana cara kita? Hah? Ya, bagaimana cara kita? Ya, bagaimana cara kita untuk membuat mie goreng itu selezat yang ada di foto ini? Ya, Masak, Bu. dimasak. Apa lagi? Apa sayang? Direbus. Apa? Diberikan bumbu. Diberikan bumbu. Apa lagi? Apa lagi? Dikasih topping. Dikasih topping. Ah, Dikasih telur ceplok. iya dikasih telur ceplok katanya. Iya, dikasih telur ceplok. Benar. Ya. Jadi di sini ada langkah-langkah yang harus kita buat. Cara apa dia? Cara membuat mie goreng yang lezat. Oke. Lanjut. Nah. Ada yang sudah pernah melihat ini? Sudah, Bu. Di mana? Di Google? Iya, di Google Map, ya. Di sini apa biasanya yang digunakan itu ya? Biasanya aplikasi ini digunakan untuk apa? Jalan pintas. Apa? Untuk mencari jalan pintas. Untuk mencari jalan pintas. Apa lagi? Apa lagi? Untuk apa lagi digunakan ini? Hah? Untuk apa lagi? Untuk Ya. menentukan rute yang akan dicapai, Bu. Iya, untuk menentukan rute yang akan dicapai. Benar. Ya. Inilah gunanya Google Map ini, ya. Setelah ini kita berdiskusi dulu untuk memecahkan masalah yang tadi. Ya, Ibu bagi LKPD-nya per kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi seperti biasa ya. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagi. Nah, bagaimana cara pengisian LKPD-nya? Nah, inilah dia permasalahannya. Sudah? Inilah dia permasalahannya. Atau dicocokkan. Ya, dicocokkan dia. Ya, sesuaikan yang ada di
siapkan bumbu. Tengok dulu, tumis bumbu, siapkan bumbunya di mana, apa di mana sesuai masak Indomie. Siapkan bumbu. Iya, siapkan bumbu. Mana bumbu tadi? Siapkan bumbu. Kau coret aja dulu titiknya ini bumbu lagi. Nah, udah siap semua? Oke, kelompok siapa duluan? Ya, kelompok 3. Bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pilihlah kartu yang diberikan oleh gurumu. Tempelkan mana kartu, temukan pola untuk membuat mie goreng yang lezat. Tempelkan di sini. 1. Siapkan bumbu. 2. Tumis bumbu. 3. Masukkan sayuran. 4. Masukkan mie yang sudah direbus. 5. Tambahkan kecap. Aduk hingga merata. Tambahkan telur ceplok. Sajikan di piring. Demikianlah dari kelompok 3 hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lagi duluan. Ya, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu tim. Tadi Teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakanlah. ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara memasak mie agar tidak terlalu lembek? Ya, jangan memasaknya terlalu lama. Iya, betul. Jangan memasaknya terlalu lama. Ya. Berapa menit dia? Ya. Berapa menit dia? Ada dia tahapannya berapa menit dia biar jangan lembek kali ininya. Ya. Direbus dulu kah dia apa? Atau dia jangan direbus, langsung ditumis. Baru dikasih sedikit air. Makanya dia punya versi masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Seperti itulah dia cara menggoreng mie, ya supaya lezat. Apa aja tadi dia? Cara mengurutkannya apa aja tadi? Yang pertama apa? Siapkan bumbu. Siapkan bumbu. Apa lagi? Tumis bumbu. Tumis bumbu. Apa lagi? Masukkan sayuran. Dimasukkan sayuran itu. Apa lagi? Masukkan mie yang sudah direbus. Ya, dimasukkan mie yang sudah direbus. Apa lagi? Tambahkan kecap. Tambahkan kecap. Aduk hingga merata. Tambahkan telur ceplok. Nah, ditambahkan topping-topping dan disajikan. Ya kan? Nah, supaya kelihatan mewah, enak. Apa aja dia yang ditaruh toppingnya? Bisa aja tomat, selada, timun. Ya, es breaking dulu kita biar semakin semangat. Oke, diri semua. Buka tutup, buka tutup. Sambil tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum.
seperti komputer. Ya, siapa yang menjalankan komputer itu? Saya Bu. Nah, Manusia Bu. manusia. Manusialah yang menjalankan komputer itu, ya kan? Ya. Lanjut. Di sini lihat lagi. Berpikir komputasional ini penting karena berpikir komputasional ini kita bisa apa? Menyelesaikan sesuatu. Ya. Apalagi menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti, membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi. Berpikir kreatif, efisien seperti komputer atau programmer. Nah, di sini tadi apa yang dikatakan dekomposisi itu? Nah, itulah dia tadi cara mengurutkan apa dia? Pembuatan mie goreng. Apa aja tadi dia urutannya? Menyiapkan mie instan, menyiapkan telur, apalagi menghaluskan bumbu, menyiapkan peralatan dan memasak minyak. Itulah dia urutannya. Apa dia? Komposisi. Ya, memecahkan masalah besar menjadi apa? Menjadi bagian kecil. Ya, menjadi kecil-kecil. Contohnya itulah dia. Ya, lanjut. Nah, apalagi pengolahan pola ada di sini. Ya, prinsip berpikir komputasional ini ada 4 tadi kan? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang mana tadi pengenalan pola? Yang kita breaking itu up and down. Up and down. Itu namanya pengenalan pola. Makanya ibu buat breakingnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini abstraksi. Apa dia itu? Mengabaikan hal yang tidak penting pada fokus utama. Yang mana tadi? Kan ada tadi ibu kasih LKPD itu, ada kan di situ yang tidak penting. Ya kan? Yang tidak penting. Penting contohnya. Apa tadi di situ yang tidak penting? Apa? Apa contohnya yang tidak penting tadi di situ? Apa? Iya, dituangkan ke gelas. Itu juga tidak termasuk penting. Apa lagi selain itu? Mengambil sayuran di kebun. Apa? Kecap merek B. Kecap merek B. Iya, apa? Mengambil sayur di kebun. Iya, itu juga termasuk apa dia? Ke dalam abstraksi. Ya. Lanjut. Nih, berpikir algoritmik. Apa contohnya di sini? Berpikir secara sistematis seperti menyusun langkah-langkah secara urut. Kita urutkan. Tadi ada kan? Mengurutkan. Dari mana dia langkah-langkah membuat mie goreng? Ya, apa aja dia? Menyiapkan bumbu, tumis bumbu, masukkan sayuran, masukkan mie yang sudah direbus. Apalagi? Tambahkan kecap. Tambahkan kecap, aduk hingga merata, dan apa? Dikasih telur untuk toppingnya. Itulah dia yang dikatakan apa? Berpikir algoritmik. Ya, langkah-langkah urutannya. Ya, urutan dari atas sampai ke bawah. Lihat di sini, hubungan berpikir komputasional dengan coding. Ya kan? Dengan coding, apa dia hubungannya? Menyusun instruksi berurutan. Berapa lagi? Ipan? Menggunakan logika berdasarkan pilihan. Ya, menggunakan logika berdasarkan pilihan. Mengulangi proses dengan looping atau berulang. Tahu? Memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi kecil atau dekomposisi. Nah, aktivitas belajar coding. Ya, aktivitas belajar coding.
handphone, Bu. Handphone. Apa lagi? Aplikasinya? TV. Hah? TV. TV. Apa lagi? Yang menggunakan alat digital? Bu. Nah, YouTube, Bu. TikTok, Shopee. Shopee, Gojek. Ya, sangat banyak sekali kalau menggunakan alat digital. Ya, sangat banyak sekali. Baru di sini kita coding unplug tanpa alat digital seperti yang kita belajar hari ini. Kita belajar mengenai unplug. Apa itu ya unplug? Itulah yang tadi yang Ibu kasih sama kalian. Nah, ya menyusun urutannya menggunakan apa ini? Pola. Ya, pola. Nah, pola seperti yang dibuat sama kawanmu tadi. Nih. Nah, ini juga termasuk unplug ya. Pelajaran kita hari ini. Oke? Jadi sudah ada manfaat belajar berpikir komputasional. Yang satu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, yang kedua meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lanjut, Ivan, apa dia yang ketiga? meningkatkan kemampuan kolaborasi. Ya, kolaborasi, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk masa depan pekerjaan. Yang terakhir, apa ini lagi? Selanjutnya, bisa belajar lebih efektif, memecahkan masalah kompleks dan merancang solusi inovatif dan kreatif. Oke, di sini aku kasih evaluasi ya, tes sumatif. Soal ibu kasih. Nah, dikerjakan. Oke, kumpul sayang, kumpul deh. Kumpul. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya. Nah, sini. Oke. Oke, sudah? Itulah dia materi kita hari ini. Oke, mari kita lihat dulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Pelajaran kita apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk sekarang kita. Ya, coding dan KA. Ya, betul sekali. Sudah? Apa prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Penting. Nah, penting. Ya, mengapa dia penting? Karena memudahkan kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kawan kita Milkis. Untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Aduh. Oke. Bagaimana perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Apakah kamu happy, kesal, sedih, dan ceria? Kamu gimana, Ivan? Ceria, Bu. Ceria. Kamu bagaimana? Yasmin? Ceria. Kamu bagaimana? Happy. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Inilah materi kita mengenai coding dan KA. Ya. Ya. Sebelum itu Ibu kasih tugas kalian di rumah. Ya, tugas di rumah mengenai coding unplug untuk dikerjakan di rumah. Yang hasilnya akan kita bahas pertemuan selanjutnya ini. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu. Siapa yang
Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak kami Fajri. Demikianlah materi kita hari